Oke, baik. Selamat pagi Bapak Hongki serta teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok mahasiswa yang PPL di SMA Negeri 7 Yogyakarta akan memaparkan pameran perayaan akhir perkuliahan yang telah kami kerjakan. Oke, berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Dewi Kusumaningrum, kemudian Diah Wulandari, kemudian Diana Prastiwi, Faizah Nurlaili, kemudian saya Putri Indahsari, selanjutnya Rahmawati, dan yang terakhir adalah Susanti. Selanjutnya, hal yang akan ditampilkan pada pameran ini adalah yang pertama hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini, proses pembelajaran yang telah kita lewati. Kemudian yang kedua adalah tips yang dapat diberikan kepada masyarakat luas jika berhadapan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik tersebut. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah hal yang dipelajari dari rangkaian proses. Yang pertama adalah memahami komponen dan perencanaan pembelajaran yang baik. Di sini dalam perencanaan pembelajaran yang baik, kita tuangkan ke dalam RPP atau lesson plan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam RPP atau lesson plan yaitu informasi umum seperti nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Unsur yang kedua adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar ini biasanya berasal dari pemerintah, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi ini kita turunkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar tadi. Selanjutnya setelah dibuat indikator pencapaian kompetensi, kita turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari RPP. Yang selanjutnya adalah materi pembelajaran, kemudian pendekatan, model, dan metode pembelajaran, media, alat, dan sumber pembelajaran. Kemudian yang paling penting di dalam RPP ini adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran, asesmen, dan tindak lanjut penilaian. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses yang kedua adalah menyusun dan merencanakan proses pembelajaran dengan baik. Guru dalam menyusun perencanaan program pembelajaran dan asesmen harus memilih metode, model, strategi, dan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, tingkat capaian, dan kebutuhan peserta didik, sehingga nantinya program pembelajaran yang disusun dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses yang ketiga adalah melaksanakan atau mempraktikkan kemampuan pedagogik dalam proses pembelajaran. Guru dalam mempraktikkan kemampuan pedagogik diantaranya harus mampu mengkondisikan kelas agar bisa berjalan dengan kondusif. Serta sebelum memulai praktik pembelajaran, guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dan asesmen yang akan digunakan, sehingga nantinya guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan terstruktur serta dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Selain itu, dalam praktik kemampuan pedagogik, guru juga harus mampu memberikan solusi yang terbaik bagi peserta didik yang mengalami kesulitan di dalam kegiatan pembelajaran. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yang keempat adalah mampu menunjukkan kemampuan observasi. Observasi dilakukan oleh guru sebelum dan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sebelum proses pembelajaran, observasi ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Pada saat pembelajaran berlangsung, observasi ini dilakukan oleh guru untuk dapat memberikan penilaian sikap yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Sebelum melakukan kegiatan observasi, maka terlebih dahulu disusun rubrik lembar observasi yang terdiri dari budaya sekolah, budaya kelas, keterlibatan peserta didik, identifikasi siswa, perkembangan fisik, perkembangan motorik, perkembangan kognitif, perkembangan emosi, status sosial, perkembangan moral, dan perkembangan spiritual.
Hal yang dipelajari dari rangkaian proses ini yang kelima adalah mampu menunjukkan kemampuan dalam mengevaluasi pembelajaran dan berpikir reflektif. Pada akhir pembelajaran, guru melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah dilangsungkan. Kegiatan evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengukur keefektifan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar. Hal-hal yang dievaluasi antara lain tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Dari hasil evaluasi ini, maka akan digunakan sebagai perbaikan pada proses pembelajaran selanjutnya. Ya, hal yang dipelajari dari rangkaian proses selanjutnya yang keenam adalah mampu menerapkan strategi pendekatan pembelajaran yang kontekstual, yaitu sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan tahapan perkembangan, sesuai dengan kultur budaya, dan kemampuan belajar peserta didik. Dalam hal ini adalah merencanakan pembelajaran. Guru harus memperhatikan karakteristik peserta didik sehingga pembelajaran mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kebutuhan peserta didik sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Hal yang dipelajari dari rangkaian proses terakhir adalah mampu menyajikan program pembelajaran yang telah dilakukan, dievaluasi, dan direfleksikan. Maksudnya adalah setelah dilaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi, dan merefleksikan yang telah dilakukan, kemudian adalah merancang program pembelajaran yang telah diperbaiki secara komprehensif yang akan dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Perbaikan ini diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tips berhadapan dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu kritis dan vokal, atau aktif ikut organisasi sekolah atau event. Solusi yang diberikan yaitu memberikan ruang untuk menyampaikan ide seperti pada diskusi kelompok ataupun diskusi di ruang kelas. Yang kedua, bergerombol dan cenderung ribut. Solusi yang diberikan yaitu memberikan nasihat supaya tidak ikut ribut ketika pembelajaran di kelas, karena dapat mengganggu proses pembelajaran dan peserta didik lainnya. Kemudian ketika diskusi kelompok, mereka dibagi menjadi beberapa kelompok agar dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman yang lain. Kemudian memberikan kesempatan bagi mereka untuk melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya adalah tips berhadapan dengan karakteristik siswa yang ketiga, yaitu karakteristik individualis dan cenderung tidak diterima dalam kelompok. Maka solusi yang kami tawarkan adalah memberikan pembelajaran berupa shock moral kepada peserta didik tersebut dengan memanfaatkan berlangsungnya kejadian. Jadi tidak menghilangkan momen di mana peserta didik melakukan kesalahan atau melakukan sikap yang individualis dan tidak diterima dalam kelompoknya. Jadi di sini nanti peserta didik akan dipahamkan bahwa sikapnya tersebut tidak dapat diterima oleh teman sekelasnya. Harapannya, peserta didik tersebut akan menyadari bahwa sikap individualis yang dilakukan itu tidak dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Selanjutnya, proses diskusi tetap dipantau agar sifat individualis dari peserta didik tersebut tidak muncul kembali. Karakteristik yang keempat yaitu rendahnya motivasi atau kehadiran peserta didik ke sekolah. Kami memberikan solusi yaitu dengan memberikan shock moral kepada anak tersebut. Ketika momen terlambat masuk kelas, maka guru langsung memberikan pembelajaran moral pada saat itu juga. Jadi guru tidak kehilangan momen yang dimana nantinya momen tersebut akan digunakan untuk menyadarkan bahwa perbuatan atau keterlambatan masuk ke dalam kelas itu merupakan sebuah kesalahan. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pendekatan emosional untuk mengetahui penyebab rendahnya motivasi peserta didik tersebut dan memberikan motivasi kepada peserta didik tentang pentingnya ke sekolah.
Sekian presentasi dari